Saudara-saudari yang terkasih, hidup kita bukan mesin yang bisa kita putar terus, ya, sehingga kita bisa berproduksi terus, bekerja terus tanpa henti. Mesin pun juga perlu diistirahatkan. Nah, kita pun juga perlu istirahat dalam aktivitas kita. Kita butuh waktu juga untuk istirahat. Orang tidak harus selalu sibuk, ya, tetapi perlu berhenti untuk istirahat. Ya, kita bersyukur di masa corona ini ya, tidak banyak aktivitas di dalam gereja atau di aktivitas yang, tapi kita diminta untuk juga istirahat. Nah, Injil yang kita dengarkan hari ini, Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34, dikisahkan bagaimana setelah para rasul diutus mewartakan Injil, mereka kembali kepada Yesus untuk melaporkan apa yang telah mereka kerjakan. Dan Yesus pun melihat juga bahwa mereka pun juga butuh istirahat. Karena itu Yesus mengajak murid-murid ini rekreasi. Artinya ayo kita pergi ke tempat tersembunyi ya, supaya kita bisa beristirahat. Ya, karena dikatakan bahwa banyak orang yang dilayani sehingga tidak ada waktu untuk istirahat. Dan mereka, Yesus mengajak mereka untuk meluangkan waktu untuk istirahat. Namun dikatakan di dalam Injil bahwa orang-orang karena begitu mungkin tertarik dengan Yesus dan para muridnya, mereka mencari jalan lain untuk sampai ke tujuan Yesus untuk istirahat. Dan sebelum Yesus sampai di situ dengan perahunya, mereka sudah ada di situ menantikan Tuhan. Dan dikatakan tadi bahwa Yesus tergerak oleh belas kasih kepada mereka yang berkerumun itu. Karena melihat mereka ini seperti domba tanpa gembala. Ya, artinya mereka merindukan, ya, mereka merindukan gembala yang membimbing, menuntun, mengarahkan hidup mereka. Sehingga mereka mengharapkan Yesus juga dan murid-muridnya menjadi gembala-gembala mereka. Nah, saudara-saudari yang terkasih, belajar dari kisah ini kita bisa belajar memang kita dalam hidup butuh istirahat, butuh waktu, kita perlu meluangkan waktu untuk istirahat. Nah, tetapi juga kita tidak menutup kemungkinan bahwa Tuhan menggerakkan hati kita oleh belas kasih, melihat juga kerinduan, melihat sesama kita yang memang membutuhkan juga pelayanan kita. Nah, tentu istirahat yang sesungguhnya sebenarnya ketika di dalam pelayanan kita tetap tinggal bersama dengan Tuhan. Ya, tinggal bersama dengan Tuhan, selalu menghayati belas kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan itulah istirahat kita yang sesungguhnya ketika kita melayani, ya, tetapi melayani dengan belas kasih, ya, selalu tergerak belas kasih. Bukan melayani karena terpaksa, bukan melayani juga karena hal-hal yang lain, tetapi karena mau bersama dengan Yesus yang tergerak oleh belas kasih, melihat kerinduan, melihat juga penderitaan sesama di sekitar kita. Tuhan memberkati.